Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik, yang senantiasa mengasihi kami di dalam perjalanan hidup ini. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan menolong kami, menuntun kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Alai hamuliau dohot hasangapon si saliling-liling nama diraja naso marmulai, ima debata nama notong, naso dapot idaun nama mujungi. Amin. Hormat dan kemuliaan bagi Allah yang kekal. Pertobatan Paulus mengajarkan kita tentang kasih karunia Tuhan Yesus bagi setiap orang tanpa terkecuali. Bukan karena besarnya dosa yang kita lakukan sehingga kita menghakimi diri kita sendiri untuk tidak dapat datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus tersedia bagi semua orang, dan Dia punya banyak cara untuk memanggil setiap orang menjadi bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Perjalanan Paulus dan ancamannya bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dialah yang dipilih untuk menjadi pemberita Injil keselamatan ke seluruh dunia. Paulus yang mengejar, menyiksa, dan menyebarkan ketakutan bagi orang yang percaya ditangkap oleh kasih Kristus sehingga dia mengalami pertobatan. Pengalamannya tidak dilupakannya. Tujuan hidupnya untuk memberitakan kebenaran Injil keselamatan menjadi yang utama. Dengan apa yang dia alami menjadi salah satu cara untuk mewartakan kasih karunia Kristus bagi semua orang. Dan dia bersyukur untuk semua yang dikerjakan oleh Kristus dalam hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak cara Tuhan untuk menuntun kita kepada pertobatan. Semua itu adalah hanya karena kasih karunia Yesus, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha yang kita lakukan, dan bukan karena kelayakan kita. Semata-mata hanya karena kasih karunia Yesus Kristus. Dimanapun kita mengerjakan setiap hal yang kita kerjakan saat ini, disitulah kita menunjukkan hormat kita kepada Tuhan yang telah menuntun kita hidup dalam pertobatan. Meninggalkan segala perilaku yang tidak baik dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan kita nyatakan di dalam setiap waktu, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kita, dan seluruh kehidupan kita adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan yang kekal, Raja untuk selama-lamanya. Dalam kehidupan orang beriman kepada Kristus, hidup selalu berpusat kepada Kristus. Hidup dalam perkataan, firman-Nya, dan kuasanya, dan hubungan dengan sesama. Kuasa yang ada di dunia ini hanya sementara, punya deadline, punya batas-batas waktu, karena tidak ada yang kekal dalam hidup manusia. Kristuslah yang berkuasa dalam hidup orang yang beriman, melalui hubungan baik, mengasihi, hidup oleh kuasa Kristus. Hidupnya bukannya hidupnya lagi, tetapi Kristuslah yang hidup dalam pikiran dan perbuatannya. Kristuslah yang hidup dalam pikiran dan perbuatan kita. Sebelum kita mau dengan rendah hati, setia menerima melakukan kehendak Yesus, kita belum dapat menjadi saksi dan alat yang dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Tuhan menuntut kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya,
mau merubah sikap. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus mau diubah dan diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Dan di dalamnya kita hormat dan memuliakan Allah yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Inilah hidup kami yang telah Engkau ubahkan. Hidup kami hanya untuk menyatakan hormat dan kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Karena kami boleh ada sampai saat ini adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.